Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, nah pembacaan kartu tarot kali ini untuk melihat bagaimana sih energi dia seseorang yang saat ini sudah kamu lupakan ya. Nah, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan yang mari sampaikan di sini ya. Baik Libra, langsung saja mari bacakan. Ini dia. Ada energi dari Judgment, kemudian ada Page of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari The Devil ya. Nah, jadi kalau mari lihat begini. Dia kalau rasa penasaran ke kamu masih ada gitu ya. Memantau kamu itu tuh terutama di belakang-belakang waktu ini tuh masih sering gitu ya. Jadi kayak memang niatan mau untuk balik sama kamu, mari lihat energi itu tuh sangat bukan yang nggak ada ya, bukan yang nggak ada, tapi bisa dikatakan kecil gitu loh. Berharap untuk bisa balikan lagi sama kamu ada, tapi dia porsinya kecil. Misal nih dari poin 1 hingga 10 ada di berapa Cici Mari bilang sih ada di poin 3 ya, 2 atau 3 hanya di poin di situ gitu loh. Tapi dia masih kayak kata Mari masih rajin ini tuh kayak stalking kamu, nyari-nyari informasi tentang kamu, atau minimal dia ini tuh masih kayak kepikiran tentang kamu. Misalnya aku ini nggak di chatting ya sama Libra hari ini gitu ya, di sana kok dia nggak chatting aku ya, kenapa ya dia nggak mengusahakan sesuatu dengan aku gitu ya. Tapi bisa dia masa bodoh lah gitu ya, masa bodoh lah, udahlah nggak apa-apa, nggak mau mengusahakan kembali kami berdua, ya udah bolos, aku juga nggak penting gitu. Tapi nanti entar lagi ya, besok lusanya gabut lagi dia gitu ya, kepikiran lagi sama kamu. Diambil handphonenya, scroll gitu ya, ngintip statusnya kamu gitu ya, atau lihat jalur hijaunya kamu. Itu kan biasanya kan ada tuh nampak online atau enggak online-nya gitu ya. Sebatas kayak mau tahu apakah kamu online di saat dia ngelihat kamu atau enggak gitu loh ya. Kalau kalian belum saling blokiran, mau ngelihat status wawanya kamu gitu ya, ngintip igongnya kamu gitu kan, tok wawnya kamu gitu ya. Apalah kabar-kabar yang bisa didapatkan tentang dirimu gitu ya. Ada kepo-keponya si ya yang mantannya kamu ini tuh ke kamu gitu ya di sana. Untuk beberapa bisa aja dia ini tuh nggak mau balik sama kamu karena gini. Mari lihat, kalau menurut dari energi si seseorang ini ya, kayak dia bisa aja menilai hubungan kalian kemarin hari itu tuh hubungan yang lumayan toksik ya. Jadi jarang tenangnya, jarang damainya gitu loh, jarang harmonisnya, jarang memuaskannya. Lebih banyak di situ memang mari lihat macam hubungan kalian penuh dengan ego ya. Ego yang lebih banyak di sana, ego. Gitu ya. Agak-agak kurang cocok kalian berdua ini kemarin hari itu ya. Di situ. Jadi kayak satu sisi dia ada lega-leganya dia gitu loh, leganya dia, jadi dia nggak perlu posesif sama kamu, nggak perlu harus bersikap agresif ke kamu gitu ya, nggak mesti dia kayak lagi ngerasain cemas, resah, gelisah, marah, tersinggung, sakit hati dan seterusnya gitu ya. Atau bisa vice versa gitu loh. Jadi ketika dia melihat kamu untuk saat ini, boleh-boleh dia itu tuh juga kayak punya penilaian ya.
oh kamu pasti agaknya lebih enak nih hidupnya kamu tanpa dia, gitu ya. Pasti kamu lebih enak sebab kamu nggak lagi direpotin dia. Jadi kayak ada satu pihak yang toksik di sini menurut dari kacamata si ya yang mantannya kamu ini, gitu ya. Ada kalian yang toksik. Kalau misal penilaiannya kamu dia yang toksik, sesungguhnya diam-diam dia akui sih dia toksik, gitu ya. Tapi kalau kamu kayak ngerasa enggak, dia nggak toksik kok, tapi aku juga nggak toksik. Walaupun pengakuan kamu nggak toksik, bisa-bisa dia di sini tuh nganggap enggak lah kamu sebenarnya toksik gitu. Bisa paham? Nah, misalnya kalau nggak paham ulangi pelan-pelan, gitu ya. Nah jadi begini pun baik menurut dari si ya yang mantannya kamu. Maksudnya ketika kalian berpisah seperti saat sekarang ya, begini pun menurut dia ini bisa jadi juga cukup baik atau bahkan lebih baik gitu loh. Daripada ketika kalian di situ tuh bersama, gitu ya. Lebih baik seperti ini, gitu ya. Dan tapi gini loh, seseorang ini tuh entahlah dia GR-GRan ya, tapi dia bisa aja kayak ngelihat bahwa kamu gak akan mungkin lepasin dia, gitu loh. Semacam ada kepercayaan diri seseorang ini kalau kamu itu tuh walaupun saat sekarang kamu nampaknya tidak akan mungkin bersama dengan dia lagi, tapi menurut dia cepat atau lambat pasti kamu akan nongol, gitu loh. Kamu pasti akan datang lagi menurut dia ya. Kalian hanya butuh waktu untuk sampai beberapa saat ya menjalani hidup sendiri-sendiri dulu, gitu. Hanya seperti kayak jeda ya. Situasi yang seperti ini menurut dirinya hanya sebatas jeda, gitu. Diem-diemannya hanya untuk waktu yang terbatas. Ini menurut dia ya. Tapi kalau menurut kamu, ogah mah aku balikan sama dia misalnya ya, itu ya hak kamu. Ini kan Mari sedang membacakan bagaimana penilaiannya dia tentang kamu, ya. Benar salahnya ya tentu kamu aja yang tahu. Mari nggak akan tarik bagaimana energinya kamu ya, karena Mari ngikutin sesuai dengan judul energi dia, tentang dia, seseorang yang kamu lupakan, kan gitu ya. Nah di sana gitu. Karena menurut dia kayaknya kamu ada juga tipe-tipe setianya ya. Kamu ada tipe-tipe setianya gitu. Kamu juga kayak bukan orang yang serampangan gitu ya hidupnya. Maksudnya serampangan dalam artian kamu akan, kok serampangan ya? Kalau menurut dia kamu bukan orang yang gampang melupakan masa lalu lah. Gitu ya. Mari ralat ya. Kayaknya nggak penting pakai kata serampangan. Nggak ada ke situ bacaannya. Gitu. Ya. Kamu adalah tipe orang yang setia. Gitu. Kamu adalah tipe orang yang ada rasa kepedulian juga bisa di sana ya. Dia cepat atau lambat kamu pasti akan nunjukin kepeduliannya kamu sama dia. Bagaimana kabarnya dia misalnya gitu ya. Ibaratnya kayak kamu masih maulah silaturahmi dengan dia gitu loh. Dan bisa-bisa gini, menurut dia perasaan cintanya kamu ke dia itu tuh lebih besar daripada perasaan cintanya dia ke kamu, gitu loh. Kamu yang lebih banyak cintanya. Jadi karena kamu lebih banyak cintanya, maka sudah pasti dia adalah orang yang berkesan bagi kamu. Nah namanya dia adalah orang berkesan, ya pasti kamu ingin datang lagi dong.
deket, setidaknya bersilaturahmi gitu ya, dengan orang yang pernah kamu cintai, begitu. Tapi ya dalam skenario pikirannya dia, suatu saat kamu akan datang, namun ketika kamu datang, dia bilang, aku nggak mau terima, gitu loh. Aku nggak akan mau rekonsiliasi, gitu loh. Hanya mungkin kalau kamu datang ada rasa kepuasan tersendiri ya. Misalnya kayak dia dapat validasi. Nah tuh kan bener penilaiannya gue gitu. Kan bener. Gue kan udah bilang Libra ini tuh gak bakalan bisa segampang itu ngelupain gue. Lawong Libra gue tahu kok cinta ke gue gitu ya. Jadi prediksi-prediksinya dia itu tuh tervalidasi, terbenarkan jika kamu datang kembali. Kayak gitu. Hanya sebatas untuk itu aja sih. Kalau dia bilang, wah, walaupun Libra datang, enggak deh, nggak mau terima, gitu. Gue biar cukup tahu aja, gue masih berkesan bagi Libra. Di situ dianya ya. Jadi kayak adalah bisa dapat rasa bangga sedikit juga bisa, gitu lah ya. Adalah kadang-kadang tuh secara tiba-tiba gitu kepikiran berharap maunya aku ditelepon ya, maunya aku di chatting ya gitu ya. Lebih besar energi harapan itu tuh daripada biasa-biasanya gitu ya, daripada bagaimana sebiasanya. Biasanya dia cuman penasaran aja, terus udahlah masa bodoh gitu ya. Tapi ada juga momen-momen dia tuh tapi pengen banget lah di chatting sama Libra gitu ya. Ini orang kok nggak chatting sih gitu. Ini orang kok kayak nggak say hello lagi sih gitu. Itu ya. Jadi kayak yang saat sekarang kamu hanya sedang butuh untuk diberi waktu, atau dia juga bisa ya. Dia juga merasa dia hanya kayak butuh untuk diberi waktu saja dulu gitu ya, sampai suatu saat kalian akan berinteraksi lagi. Namun dalam interaksi masa depan itu menurut dia, setidaknya saat sekarang loh ya, dia tidak akan mau balik kembali bersama dengan dirimu. Nah seperti itu. Iya sih, nampaknya ini tuh orang agak-agak kekeh ya, gak mau balikan gitu. Enggak deh, ada di sana dia ya. Nanti banyak pertimbangannya dia untuk kembali dengan kamu, mau rekonsiliasi. Dia bilang enggak lah gitu, kecuali ada take and give-nya gitu ya. Maksudnya gini, take and give, dia ngasih izin kamu untuk kembali berpasangan dengan dia, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Nah kayak gitu, take and give-nya di sana gitu ya. Dia harus punya benefit gitu loh. Dia mau tahu apa yang mau kamu tawarkan ke dia gitu ya. Situ memang sih dia pun akan datang ini ke kamu nanti di masa depan. Mari lihat, akan datang, tapi tidak tahu kapan datangnya ya. Boleh-boleh sih tidak dalam waktu dekat ini, paling cepet tahun depan gitu ya, paling cepet tahun depan, sekitar 13 bulan sih kalau Mari nampak. 13 bulan sejak kamu menyaksikan video inilah. Seperti itu ya, ada kemungkinan dia akan datang di sana gitu ya. Datangnya tuh kayak sebatas seperti say hello aja lah di sana ya. Tidak niatan untuk kembali dengan kamu. Andaikan kamu ngajak kembali, apa yang kamu bawakan? Makanya kamu itu tuh mau balikan sama aku gitu. Itulah di sana. Agak-agaknya lumayan ini ya, lumayan tanda petik perhitungan ya si seseorang ini gitu loh. Kalau hanya kayak sebatas
kamu membawakan cinta, sayang, hanya omongan, nggak penting dianya, gitu loh. Tapi misal kamu datang membawakan cinta dan sayang, berikut dengan embel-embelnya, mobil merek tertentu, rumah, apartemen, misalnya, uang saku bulanan misalnya, oh hayo gitu dia di sana, ya. Jadi dia, tapi ngapain juga hubungan kayak gini ya? Ngapain juga hubungan kayak gini? Jadinya lebih kayak transaksional sih, kalau mari nampak ya, gitu. Dan rasa-rasanya, mari lihat, kalau untuk kemampuan dari si yang mantannya kamu ini membangun sebuah hubungan yang baik, benar, dan sehat, kayaknya dia masih butuh waktu yang lumayan panjang ini ya, untuk belajar. Untuk belajar supaya dia bisa menjadi partner seseorang, membangun hubungan yang sehat, yang langgeng, gitu ya, yang tentu saja lebih banyak damainya, tenangnya, gembiranya, bahagianya bahkan. Nah, di sana ya, kayak ada sikap defensif yang berlebihan dari seseorang ini kalau melihat di saat sekarang ya. Jadi sikap defensif, melindungi diri, ngeproteksi diri dengan sangat begitu ketat. Nampaknya ada begitu energinya dia, sehingga dengan energi-energi orang seperti ini agaknya sulit itu tuh bersosialisasi, gitu ya. Sulit berinteraksi dengan orang lain di sana. Jadi dia butuh waktu yang lumayan panjang lagi nih. Gitu. Apalagi kalau usianya dia saat sekarang masih sangat muda gitu ya, katakanlah baru kepala 2 gitu ya, usia-usia 20, 23, 25 gitu ya. Jadi keakuannya dia itu tuh masih besar, gitu loh. Kadang-kadang cara pemikirannya dia itu tuh masih tanda kutip bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang dengan kenormalan, kewajaran gitu loh. Karena ini orang-orang punya pemikiran ini loh, agak-agak entahlah ya, karena mungkin pemikiran modern gitu ya. Kalau orang-orang modern ini kan dia lebih cenderung individualis ya. Kalau mari lihat ya, lebih cenderung individualis. Makanya kata mari agak susah di situ tuh, dan butuh waktu ya, nggak usah lebih agak susah, butuh waktu yang lumayan panjang untuk bisa membaur gitu ya, untuk bisa menyatu bareng-bareng sama orang gitu. Kalau nggak, egonya aja itu yang lebih banyak main, obsesif, posesif, menuntut, defensif gitu ya. Agak-agaknya repot memang kalau dengan orang seperti ini. Itulah ya. Jadi ya itu lagi di masa depan mari nampak kayaknya ada nih kemungkinan dia bersay hello dengan kamu. Setidaknya 13 bulan ke depan sejak kamu mendengarkan pembacaan ini ya. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya ya Libra, untuk kita cari tahu kepada Libra mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial, berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dia aja ya. Oke lah, ini sebenarnya terlalu banyak ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, baik. Di sini ada inisial J, ada jalan, V vitamin, L lampu, H hati, M manja, C cinta, K kita, U usia, G gunung, T tali, D ada dunia, dan A ada alam ya. Masuk kita ke zodiak. Ada energi dari Virgo di sini ya. Berikut ada energi dari Aquarius. Berikut ada energi dari Libra, kemudian hadir energi dari Leo, Taurus, Aries, Sagittarius. Ini energi Aquarius. Berikut ada energi dari Aries, ada energi dari Capricorn,
dan energi dari Cancer hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.